Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal quraba wa julasai al afadil, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al Falah yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kita kepada Allah setelah rangkaian acara, dan alhamdulillah tadi kita bersama-sama membaca suratul Waqiah, dan saya pribadi mendapat ijazah untuk mengamalkan, merutinkan bacaan suratul Waqiah itu sejak kelas 3 sanawiyah, dan barusan tadi pagi saya dapat ijazah kembali tentang surah Al-Waqiah yang hendaknya kita baca setiap malam, paling enggak sekali, syukur-syukur bisa 3 kali setelah sholat isya. Dengan itu insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam soal urusan rizki, sehingga kalau rizki kita dimudahkan oleh Allah, kita bisa menjadi hamba Allah yang menjadi muzakki, orang yang menunaikan zakat. Lah, orang yang bisa menunaikan zakat itu tentunya orang yang rizkinya, hartanya dimudahkan oleh Allah, minimal sudah sampai sejumlah atau batas minimal nisab namanya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang kelima malam Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Kemarin sudah dibahas dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 bahwa orang yang berhak menerima zakat itu jumlahnya ada 8, atau yang disebut dengan asnafus samaniyah. 8 yang disebutkan oleh Quran. Yang pertama fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil, orang yang ngurus zakat. Kemudian yang keempat wal muallafati qulubuhum, muallaf. Kemudian yang kelima budak. Yang keenam wal gharimina, orang yang kebanyakan utang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan wa ibnis sabil, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan atau musafir. 8 ini ketentuan dari Quran. Yang tidak bisa diperdebatkan adalah kriteria pokok 8 kelompok orang yang memperoleh atau yang mendapatkan zakat. Tetapi nanti
Definisi dari kedelapan ini karena itu adalah hasil ijtihad. Ijtihad itu hasil pemikiran. Maka kalau itu hasil ijtihad, hasil pemikiran, itu pasti akan timbul khilafiyah atau perbedaan pendapat. Kalau Qur'annya semua sepakat yang memperoleh zakat itu 8 itu. Tetapi nanti dalam teknis pelaksanaannya, definisi fakir, miskin, amil, gharib dan seterusnya sampai ke 8 itu pasti akan timbul khilafiyah. Khilafiyah itu artinya perbedaan pendapat. Quran sama, hadis sama. Tapi kalau nanti sudah masuk ke tataran bahasan fikih itu pasti beda. Karena kalau kita ngaji fikih secara lebih mendalam, setiap ketentuan hukum fikih itu tidak titik tapi koma. Mungkin di awal sudah pernah saya sampaikan, biar kita tidak terjadi debat kusir bahwa hukum fikih itu koma. Kalau ibu saya tanya, sholat isya berapa rakaat? 4. Kalau kata saya belum tentu. Bisa jadi diskon 50% jadi 2. Itu hukum fikih begitu. Sholat isya 4 rakaat, koma, enggak titik. Saya tanya lagi, puasa Ramadan hukumnya wajib, koma, bagi yang memenuhi syarat. Ketika ibu menstruasi apakah tetap wajib? Ketika lagi setelah lahiran apa namanya? Nifas apakah tetap wajib? Ya, maka puasa Ramadan hukumnya wajib, koma. Itu hukum fikih. Ntar kalau saya tanya lagi mulai ragu jawabnya. Mohon maaf, daging anjing hukumnya apa? Kok udah didahuluin koma? Itulah hukum fikih seperti itu. Daging anjing haram, koma. Ketika misalnya anak kita yang pecinta alam lagi camping di tengah hutan, perbekalan habis semua. Begitu dia udah lemes nyender, ada yang lewat, kuk, boleh itu ditimbuk kemudian dimakan, tapi makannya cukup hanya sekedar untuk memulihkan tenaganya. Tapi begitu dimakan kok enak, sayang kalau nggak dilanjutin. Nah, lain hukum itu udah. Maka hukum fikih yang harus kita pegang itu, hukum fikih itu koma. Ketentuan umumnya ada, tapi kalau dalam bahasa orang ngaji fikih namanya istisna. Istisna itu pengecualian. Tadi secara umum puasa Ramadan itu wajib, tapi kecuali bagi orang haid, nifas, sakit dan lain-lain. Nah, termasuk nanti ketika kita mendefinisikan fakir itu seperti apa, miskin itu seperti apa, pasti akan timbul perbedaan. Termasuk masalah amil. Kemarin saya menyampaikan itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Lah, yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia itu pasti terjadi pro kontra. Kalau Majelis Ulama Indonesia dalam ketetapannya itu membedakan mana amil, mana panitia. Di Jumat kemarin sudah kita bahas. Kalau amil itu seperti ini, kalau panitia itu seperti ini. Itu ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia
yang ditetapkan tahun 2011. Kalau apakah kita wajib mengikuti? Hukum produk hukumnya saja terjadi pro kontra, maka ya silahkan memilih mana yang lebih maslahah, yang lebih manfaat untuk kita dan lingkungan kita. Makanya seandainya nanti kok ada perbedaan tentang hukum fikih, nggak usah ngotot. Wong tadi yang secara umum ketentuannya daging anjing haram aja masih koma kok ya. Puasa Ramadan wajib aja masih koma. Sholat duhur, asar, isya yang 4 rakaat aja masih koma. Lah apalagi terhadap hukum-hukum yang itu adalah produk ijtihad. Ijtihad itu begini loh Bu. Qur'annya tadi menyampaikan bahwa yang berhak memperoleh zakat itu 8 itu tadi. Lah kemudian 8 itu fakir miskin ketentuannya seperti apa? Kan di Quran nggak dijelaskan tuh. Di Quran tidak dijelaskan, hanya Quran menyampaikan garis besarnya saja. Lah penjelasan itulah yang disebut dengan ijtihad. Lah ijtihad itu selamanya sampai kiamat kurang 2 hari pasti akan timbul perbedaan itu. Makanya dalam keseharian kita menjalani amaliyah ini selalu terjadi beda biasa, tapi pokoknya tetap sama. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemarin sampai baru poin yang ketiga, yang berhak menerima zakat adalah amil. Kemudian poin yang keempat, orang yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum. Lah definisi mu'allaf itu apa? Lah ini yang nanti akan timbul perbedaan. Kalau mu'allafnya semuanya sepakat, mu'allaf itu memperoleh jatah zakat. Tapi siapa yang disebut mu'allaf? Definisi mu'allaf itu apa? Lah itu akan terjadi perbedaan. Saya kutipkan beberapa pendapat ulama tentang definisi mu'allaf. Kalau Imam Al-Qurtubi, beliau mendefinisikan mu'allaf itu adalah sekelompok orang yang masuk Islam pada awal-awal Islam. Periode awal Islam, apalagi di periode Mekah, kemudian berlanjut ke periode Madinah, itu orang awal masuk Islam taruhannya nyawa. Lah, maka karena mereka ini berani mempertaruhkan nyawa, mereka yang berhak memperoleh zakat. Maka ada ulama sekarang yang mengatakan bahwa mu'allaf zaman sekarang sudah tidak berhak lagi menerima zakat. Ini pendapat Imam Qurtubi. Baru 1. 2. Ada ulama namanya Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan berbeda dengan Imam Qurtubi. Beliau mengatakan begini, setiap orang yang baru masuk Islam dan ekonominya tidak mapan, walaupun itu orang sekarang, misalnya tetangga kita orang Dewa Kembar ini, ada orang yang baru masuk Islam tapi ternyata ekonominya nggak bagus. Lah dia ini berhak memperoleh zakat. Lah kalau dia orang kaya, lain lagi urusannya. Ini baru 2 pendapat ulama. Yang ketiga, Imam Khatib Asy-Syirkini. Beliau justru memperinci kondisi mu'allaf itu. Jadi tidak semua mu'allaf itu memperoleh atau berhak memperoleh zakat. 1.
Kalau ada seorang mu'alaf yang imannya masih lemah dan juga ekonominya lemah, maka dia lebih berhak menerima zakat. Satu. Dua, ada orang yang baru masuk Islam tapi imannya kuat. Dan memang kadang kita ini harus akui, ada orang yang masuk Islam baru 4 tahun, 5 tahun, ngajinya lebih pinter daripada saya yang umurnya, yang Islamnya udah 46 tahun. Ini saya Islam udah 46 tahun. Wong saya lahir diadani sama bapak saya. Ya kan? Berarti kan saya Islam udah 46 tahun. Ibu Islam udah berapa lama? 50. Ada yang 60 tahun, udah ya. Udah 60 tahun jadi orang Islam. Tapi kadang kalah sama ada orang yang baru sekian tahun masuk Islam, ngajinya udah pinter, penguasaan ilmu agamanya pinter. Lah, mu'alaf seperti ini apakah masih berhak untuk menerima zakat? Lah kalau memang dia ilmunya sih bagus, imannya bagus, tapi ekonominya nggak bagus, maka dia ya masih berhak untuk menerima zakat. Lah lalu sampai kapan? Apakah mu'alaf yang sudah 10 tahun masih disebut mu'alaf? Atau yang baru setahun, 2 tahun, atau baru sebulan, 2 bulan? Itu yang terjadi pro kontra. Kalau mu'alafnya semuanya sepakat karena yang menyampaikan Quran, tapi definisi mu'alaf itu yang terjadi perbedaan. Lah gampangnya, kalau memang dia ekonominya nggak bagus, ya wes. Kalaupun dia memperoleh bukan karena mu'alafnya, tapi karena memang kondisi ekonominya masuk kategori fakir atau miskin, bukan karena mu'alafnya. Karena mu'alaf itu tadi definisinya tetap dipersoalkan. Kemudian yang kelima yang berhak menerima zakat itu rikob. Rikob itu budak. Kalau sekarang udah murni nggak ada. Karena Islam itu dari awal sudah berusaha untuk menghilangkan perbudakan. Terbukti dengan setiap ada orang yang melakukan pelanggaran berat dalam Islam, hukumannya memerdekakan budak. Pelanggaran berat diantaranya orang yang siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa dengan berhubungan badan. Itu kan pelanggaran berat. Maka hukumannya memerdekakan budak. Itu termasuk di antara usaha Islam untuk menghilangkan perbudakan. Maka sudah resmi kalau sekarang budak sudah tidak ada, maka asnaf samaniyah di era modern sekarang yang budak sudah resmi tidak ada. Karena sekarang sudah tidak ada budak. Pembantu itu bukan budak. Pembantu itu ya kerja karena ada kesepakatan. Kalau budak itu manusia tapi tidak dimanusiakan. Bisa diperjualbelikan. Kalau bosan dijual. Kalau udah tertarik dengan kayak orang beli motor, orang beli tuker tambah, padahal itu manusia tapi tidak manusiawi. Lah, makanya Islam berusaha untuk menghilangkan perbudakan itu. Kemudian yang selanjutnya yang berhak untuk menerima zakat yang nomor 6, gharib. Gharib itu orang yang menanggung hutang. Lah, untuk apa hutangnya? Hutang itu sesuatu yang dihalalkan dalam Islam, tapi kalau bisa ditahan. Cuma kadang ada orang yang hutang itu jadi hobi. Asal ada yang datang nawarin, kelihatan murah, ambil. Apalagi dulu waktu saya tinggal di Kesemek, Bu. Tapi kalau di Dewa Kembar insya Allah nggak ada ya. Di Kesemek itu dulu banyak orang punya catatan kecil-kecil, taruh di atas pintu.
Asal ada Mang Dadang datang nawarin panci, ambil. Mang Asep nawarin daster, ambil. Di Dewa Kembar ada yang begitu ya? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau seragam enggak lunas ya? Alhamdulillah. Hutang itu sesuatu yang boleh dalam Islam, dan Islam itu sangat perhatian kalau seandainya ada orang yang terlalu berat menanggung hutang, ia berhak kok untuk memperoleh zakat, cuman dengan catatan hutangnya itu untuk kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu yo sandang, pangan, papan, itu ya. Sandang, kalau orang Jakarta mah udah gak diragukan lagi lah. Kepala satu itu kerudungnya bisa 97 ya. Wong kerudung ke pasar beda, kerudung kondangan beda, kerudung arisan beda, kerudung ngaji beda. Itu pun Senin, Selasa, Rabu, Kamis yo beda. Sehari kalau hari Sabtu Minggu kondangan 5 kali yo. Ya wis begitu kok ya. Itu termasuk primer apa bukan ya? Lah gharib ini misalnya ada orang yang terbebani hutang karena untuk pengobatan. Ini kan taruhannya nyawa kan ya kalau pengobatan. Aset rumahnya terjual sampai ia mungkin menggadekan, kemudian disita sama bank, utang masih banyak. Ini orang berhak memperoleh zakat. Atau mungkin dia menanggung kehidupan bukan dianya sebetulnya. Ini kalau dalam definisi umum, misalnya dia untuk mencukupi misalnya dia itu punya tempat-tempat yang di situ menampung kegiatan sosial. Kan ada, kita lihat itu ada seorang polisi yang konon gajinya nggak seberapa, tapi dia nampung anak-anak terlantar, nampung orang-orang gila, diobatin. Lah, dia untuk mencukupi operasional itu kalau dari gajinya kan nggak cukup. Nah, sebetulnya orang-orang seperti ini juga berhak untuk memperoleh zakat. Walaupun dia secara pribadi dia masih punya gaji, wong dia abdi negara, tapi untuk mencukupi operasional yang ia jadi tanggungannya. Kalau sering saya nonton di YouTube itu ada polisi siapa itu ya, dengan pangkat yang dia tidak tinggi ya, tapi asal ketemu anak jalanan, ketemu orang yang diurus. Lah orang seperti ini kan untuk operasionalnya kan besar kan, makannya, pengobatannya dan lain-lain, pendidikannya kalau anak-anak yang masih sekolah. Lah orang seperti ini loh, seandainya dia kok untuk mencukupi itu sampai berhutang, maka dia ini berhak untuk memperoleh zakat, walaupun bukan untuk pribadinya dia. Gharib. Nah, gharib itu definisinya seperti itu. Lah dalam masalah utang, Islam itu juga sangat memperhatikan jangan sampai kita terjebak dalam hobi untuk utang. Di Quran, mungkin udah pernah saya sampaikan, tahu di majelis di sini apa bukan ya? Di Quran itu surat terpanjang surah Al-Baqarah ya. Kemudian di situ ada ayat terpanjang, ayat 282, hampir habis Al-Baqarah juz 3. Itu ayatnya terpanjang. Kalau Quran yang 15 baris itu full satu halaman dari atas sampai bawah. Itu full membahas masalah teknis utang piutang. Kalau kita utang dalam Islam itu caranya bagaimana, itu di surat itu dibahas.
dan seakan-akan mengindikasikan bahwa utang itu nanti urusannya panjang. Makanya diletakkan di surat terpanjang, di ayat terpanjang, seakan-akan mengindikasikan kalau utang nanti urusannya panjang. Nah, yang bawa Quran boleh dilihat Al-Baqarah 282. Udah juz 3, pokoknya hampir habis. Al-Baqarah hampir habis. Itu full satu baris satu lembar 15 baris. Yang Quran standar hafalan itu kan 15 baris. Nah, di awal ayat ini, karena kita keseharian itu kan kadang nggak mungkin lepas dari masalah utang piutang kan. Awal ayat itu yang menjadi khitab, yang diajak bicara langsung, ya ayyuhalladzina amanu. Yang udah ketemu ayatnya bisa disimak. Yang menjadi khitab adalah orang-orang yang ngaku ada iman. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila mengadakan transaksi pinjam meminjam alias utang, ila ajalin musamma, yang pembayarannya ditentukan pada waktu yang agak lama. Perintah Quran apa? Di situ tertulis faktubuh, catat, tulis. Udah ketemu yang buka Quran, yang ada terjemahnya. Perintah Quran apa kalau ngadain utang piutang? Faktubuh, catat, tulis. Ini kelemahan kita. Kalau utang yang jumlahnya besar, mungkin sudah ada lembaga keuangan yang nyatet. Kalau motor ya ada leasing ya. Kalau di bank ya udah karuan. Yang repot itu kan utang dengan gini loh, teman-teman begini loh. Warung tetangga, temen yang mungkin jumlahnya nggak seberapa. Umpama Bu ya, ini pulang ngaji dari sini, kebetulan perut lapar, buka-buka tas, buka-buka kok delalah, duit nggak kebawa. Kemudian Bu pinjam dulu dong 50 buat beli lauk, kok lupa saya nggak bawa uang. Nah, ini pinjam 50 kan kelihatannya kayaknya sepele ya. Iya, kalau besok ketemu kita langsung bayar. Kalau enggak, misalnya besok mau bayar, dilalah lupa. Malam Jumat depan, dilalah orang yang utangi kita enggak hadir ngaji. Padahal kita udah tengok-tengok, mana ya saya mau balikin uang, enggak ada. Minggu depannya ganti kita yang enggak hadir. Ibu tadi udah nungguin, kemarin mana orangnya yang pinjam 50. Udah 2 minggu, 3 minggu, kalau sampai sebulan lama-lama lupa. Lah kalau itu lupa, padahal statusnya utang, maka sampai suatu saat nanti kita meninggal, utang itu belum terbayar, padahal tidak ada catatan. Lah kalau nggak ada catatan, nggak ada bukti, apa iya anak kita nanti akan bayar? Enggak. Walaupun misalnya nih, ketika nanti kita meninggal, jenazah disolatkan di masjid, biasanya kan ada sambutan dari pengurus masjid. Pengurus masjid biasanya akan menyampaikan, Bapak Ibu, apabila almarhum atau almarhumah ini ada sangkutan utang piutang, mohon menghubungi ahli waris. Biasanya begitu kan ya, sebelum sholat jenazah. Ya kan? Walaupun itu tidak ada tuntunan agamanya langsung, tapi itu adalah kearifan lokal yang luar biasa untuk mengingatkan masalah itu. Lah iya, kalau ada catatan, ahli waris kan tahu, oh ibu saya dulu punya utang sama orang RT 4 umpama. Berapa ini? 50. Bisa dikasih. Nah kalau nggak ada catatan, ahli waris nggak tahu kalau ibunya punya
utang. Sementara orang yang diutangi tadi mau nagih nggak enak, jumlahnya cuma 50. Mau nagih kok kayaknya gimana, cuma 50, nggak ditagih kok saya butuh. Lah kalau kayak begini gimana? Makanya Quran itu udah memberi solusi supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari kalau utang piutang dicatat. Quran yang nyuruh. Ini kadang yang ngamalin malah bukan orang Islam loh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang tetangga kanan kiri kita yang mohon maaf orang Cina itu utang kurang berapa ribu apa dicatat. Loh itu malah yang bener. Ini kadang kita malah, alah utang segitu aja dicatat. Ini perintah Quran kok. Quran tadi tidak membahas ketika utang besar catat, kalau kecil gak usah, kan enggak. Pokoknya kalau ada transaksi hutang piutang catat. Karena hutang piutang kalau tidak terselesaikan di dunia akan kebawa keurusan di akhirat. Ada hadis Nabi bunyinya begini, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yubdo'an. Jiwa seorang mukmin nanti langkahnya kembali menghadap Allah terganjal oleh hutang-hutangnya sehingga hutang itu dibayar. Khawatirnya kan begini Bu ya, ibu udah bangga membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala umroh seminggu 2 kali. Lah rumahnya sebelah Ka'bah kok ya. Lah ya kan seminggu 2 kali ya. Loh enggak menutup kemungkinan loh Bu. Umpama ibu punya anak entah dapat tugas ke Arab Saudi sono, lah ketemu jodoh, di dalam mertuanya rumahnya enggak jauh dari sono. Lah kemudian ibu diajak ke sono. Ayo Bu main ke rumah saya sono. Lah Indiralah deket sama Ka'bah. Lah kan bisa kan seminggu umroh 2 kali ya. Nah, iya. Tapi kok punya utang yang jumlahnya cuman hanya 50 itu tadi, khawatirnya udah bangga kan pede mau masuk surga, di depan pintu surga ada 50.000 ngalang-alang. Dan itu nggak akan bisa minggir sebelum utang itu dibayar. Lah kalau di dunia masih ada harapan dibayar. Lah kalau udah dua-duanya sama-sama nggak ada, sama-sama meninggal, siapa yang bayar? Dan makanya perintah Islam kalau ada utang piutang dicatat. Lah kalau udah terlanjur diinget-inget aja. Kalau kebanyakan gimana? Warung sono punya, warung sono punya. Waduh repot ya. Ada riwayat begini. Karena ini problem sehari-hari. Masalah utang piutang ini kan problem sehari-hari kan. Pernah Rasulullah SAW itu ketika duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang datang bawa jenazah. Kemudian salah satu dari anggota rombongan itu bilang, ya Rasul, mohon engkau berkenan untuk ngimami sholat jenazah ini. Pertanyaan Rasulullah apa? Itu almarhum punya utang enggak? Enggak ada ya Rasul. Oh yaudah ayo sholatin. Rasul nggak nanya ini orang Jawa, orang Sunda, atau Batak, enggak. Ini orang Arab, enggak. Yang ditanya itu almarhum punya utang enggak? Kalau nggak ada, ayo sholat. Lain kesempatan datang lagi, pertanyaannya masih sama, ya Rasul, mohon untuk ngimami sholat jenazah. Pertanyaan Rasulullah masih sama, punya utang nggak itu? Ada ya Rasul, cuman keluarga siap menyelesaikan. Oh ya udah ayo sholat. Lain kesempatan sama kejadiannya, pertanyaannya ya sama, tapi ketika yang bawa jenazah itu bilang, ya Rasul ini almarhum utangnya banyak di mana-mana dan kami nggak tahu kemana saja utangnya, ke siapa saja kami nggak tahu. Rasulullah jawabnya apa? Ya kalau gitu udah sholatin sendiri. Rasulullah nggak mau nyolatin. Bukan berarti nggak boleh disolatin, tetap disolatin. Tapi Rasulullah hanya nggak mau jadi imam. Itu kalau utang
nggak terselesaikan sampai kita meninggal dan tidak ada catatannya. Makanya diinventaris, kalau memang kita ingat-ingat punya utang, di warung ono sekian, warung Cak Madura sekian, sama warung Bu itu sekian. Kalau memang nanti nggak bisa selesai, taruh di bawah bantal. Kalau suatu saat kita nggak ada, nanti jenazah kita mau dimandiin, begitu anak bongkar-bongkar kan, alhamdulillah dapat wasiat, warisan. Begitu dibuka ternyata jreng jreng jreng, catatan utang. Lah warisan sebelum dibagikan, utang dulu yang harus diselesaikan. Lah orang yang kebanyakan utang dan ia sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan, maka ia salah satu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat adalah sabilillah. Lah sabilillah itu loh apa? Dulu ulama dulu semua sepakat bahwa sabilillah itu adalah tentara perang yang tidak dapat gaji. Itu dulu. Lah untuk konteks sekarang bagaimana? Ini saya kutipkan dari Tafsir Munir, tulisan ulama asli Indonesia. Namanya Imam Nawawi. Beliau itu orang Banten, orang Tanara. Mungkin ibu yang hadir di sini ada yang orang sono, orang Tanara, Banten. Itu ada pernah terlahir ulama besar namanya Imam Nawawi. Cuman beliau bermukim di Makkah dan sampai diwafatkan di sana. Biasanya jamaah haji, jamaah umroh menyempatkan ziarah ke sana, makam Imam Nawawi. Konon wakil presiden yang sebelumnya Kiai Ma'ruf Amin itu masih keturunan beliau. Lah apa kata beliau tentang sabilillah itu? Ini saya bacakan tafsirnya. Wa nukila al-qafalu an ba'dil fuqaha. Beliau mengutip, ada seorang ulama namanya Imam Al-Qaffal mengutip bahwa annahum ajazu sarfas sadaqati, bahwa mereka memperbolehkan menyerahkan zakat sedekah wajib alias zakat ila jami'i wujuhil khairi, ke semua hal untuk kebaikan. Seperti misalnya min takfinil mauta, untuk mengkafani jenazah. Kalau di perumahan saya itu ada istilah namanya rukma, rukun kematian. Kita per bulan ukur iuran sekian, nanti kalau ada yang meninggal, semua keperluan orang yang meninggal itu ditanggung. Kalau di sini apa Pak namanya? Ada janais. Nah itu seandainya kok diambilkan dari uang zakat, boleh. Umpama janais kasnya lagi nggak ada, umpama. Lah kemudian ada warga yang meninggal, lah kok zakat itu ada kas dan ada, maka boleh diambilkan dari situ. Ini fatwa dari Imam Nawawi Banten. Kemudian wabina'il husud, untuk membangun bangunan yang bersifat umum, entah masjid, entah TPA, entah madrasah, entah sekolahan, atau mungkin bahkan apa sih sampai musola itu, kantor RW, Karang Taruna, yang itu kemanfaatannya untuk kemanfaatan bersama. Ini fatwanya Imam Nawawi Banten yang menukil dari Imam Qaffal. Kemudian wa ammaratil masajid, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu ya bukan hanya bangunan fisiknya, tapi kegiatan operasionalnya. Misalnya kayak majelis taklim begini, kalau nggak ada biaya operasional lah ya nggak jalan tuh ya. Beli air, beli itu apa, makanan, biaya bayar listrik, bayar air untuk yang bersih-bersih, marbot, imam dan lain-lain, itu kemakmuran masjid.
fatwa dari ini boleh diambilkan dari uang zakat. Nah, maka biasanya orang yang ikut membantu dalam distribusi zakat, yang antar ke rumah-rumah, yang biasanya nimbangin, opo ngeliteri, opo pokoknya semua yang terlibat itu dikategorikan lewat sabilillah ini. Atau bahkan saya pernah mendengar begini, ini bisa dialokasikan untuk para yang bekerja di sektor sosial yang tidak ada gaji. Kayak misalnya kalau ibu-ibu yang kalau hari Jumat data anak nyamuk itu ada gaji nggak? Kan anak nyamuk dicatetin ya? Kan? Anak nyamuk dicatetin rajin amat ya. Apa namanya itu? Jumantik. Itu ada gaji nggak? Nggak ada. Terus yang kegiatan kalau di perumahan saya itu ada yang keliling ngumpulin minyak bekas. Itu di perumahan saya ada itu. Di sini juga ada. Oh ada. Nah itu kan tidak ada gaji kan? Sementara dia mengedukasi masyarakat, kadang ia malah keluar biaya sendiri untuk beli bensin mondar mandir. Terus apa ya kegiatan ibu-ibu nggak hafal saya masalahnya, PKK apa ya, ada gaji ya? Nggak ada. Ada. Loh sini bilang nggak ada, kalau bilang ada, beda dong. Wes begini loh intinya, yang bekerja di sektor sosial untuk kemaslahatan bersama dan ia tidak memperoleh gaji. Kalau dalam fatwa ini maka itu berhak atau boleh menerima zakat. Li'anna qaulahu ta'ala fi sabilillahi amun fil kulli. Karena maksud dari lafal sabilillah, jalan Allah, itu segala hal yang mengarah kepada kebaikan. Itu masuk dalam kategori sabilillah. Ini fatwa ulama sekarang. Kalau ulama yang dulu semuanya sepakat sabilillah itu untuk tentara. Yang dulu kan di zaman Rasul, zaman sahabat itu tentara kan nggak ada gaji. Lah itu yang dimaksud dengan sabilillah. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang ia bukan orang sini dalam perjalanan tapi kehabisan bekal. Ini kayaknya sekarang juga nggak tahu masih ada apa enggak, wallahu a'lam. Jadi ini 8 orang yang 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Tekstual Quran 8 itu tadi, tapi penjelasannya, perinciannya bermacam-macam dan perincian itu pasti timbul perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Dicukupkan sekian pas jam 9. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silahkan. Kalau memang